semprot ya. Luar biasa. Ya, efeknya setelah pertandingan. Oh, dicuri kita Rafael Strike sendirian. Rafael Strike mencari ruang syuting dan gol! Rafael Strike menciptakan gol yang cukup manis tadi. Tentu saja di gol pertama Rafael Strike. Rafael Struijk sempat menjadi langganan timnas Indonesia. Tidak hanya itu, Struijk bahkan cukup bisa diandalkan di lini depan tim merah putih. Namun, belakangan ini performa Rafael Struijk cukup mengecewakan. Jangankan untuk kembali menembus timnas Indonesia, untuk mendapatkan menit bermain di Dewa United pun Struijk cukup kesulitan. Presiden Dewa United, Ardian Satyanegara, menegaskan pihaknya tidak pernah mencampuri keputusan teknis yang menjadi kewenangan pelatih, termasuk mengenai keputusan untuk tidak memberikan kesempatan bermain yang cukup kepada Rafael Struijk. Semua kembali ke pelatih, kami tidak pernah intervensi, jadi biar pelatih yang menilai, kata Ardian belum lama ini. Rafael Struijk baru bermain sebanyak 15 kali bersama Dewa United di 2 kompetisi di musim 2025-2026, yakni BRI Super League dan AFC Challenge League. Total menit bermain Rafael Struijk bersama Dewa United sejauh ini baru mencapai 369 menit. Pemain berusia 22 tahun itu pun baru mencetak 1 gol untuk Banten Warriors. Mewahnya skuad Dewa United membuat Rafael Struijk sulit untuk mendapatkan kesempatan bermain. Apalagi ketika diberi kesempatan bermain, Struijk jarang tampil maksimal. Mungkin dengan penampilan seperti ini, pelatih bisa memberi dia kesempatan jam terbang lagi, jelas Ardian Satyanegara. Rafael Struijk sejauh ini sudah memiliki 23 caps bersama timnas Indonesia. Ex-pemain ADO Den Haag itu telah mencetak 1 gol untuk Garuda. Namun, Rafael Struijk sudah sangat lama absen membela timnas Indonesia. Penampilan terkini Struijk bersama Garuda terjadi pada 20 Maret 2025, atau lebih dari setahun yang lalu. Saat itu, Rafael Struijk menjadi starter saat timnas Indonesia menelan kekalahan 1-5 di kandang timnas Australia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Donny Tripamungkas, Mauro Zylstra, Ivar Jenner, dan Justin Hapner menjadi pemain termuda di timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Tentunya, ini jadi sinyal bahwa John Hartman sudah memikirkan regenerasi di timnas Indonesia. Selain itu, Donny, Mauro, dan Ivar bisa dipersiapkan untuk ajang ASEAN Cup 2026 mendatang. Datang sebagai pelatih baru, Hartman perlu mendapatkan kepercayaan dari pemainnya untuk bisa membuat perubahan. Saat ini, skuad Garuda untuk FIFA Series 2026 memiliki rata-rata umur 25,5 tahun, dan ini jadi modal berharga untuk berkembang. Donny musim ini bermain untuk Persija Jakarta, dan cukup mendapatkan banyak menit bermain. Pemain berusia 21 tahun ini sudah bermain dalam 18 laga, dengan kontribusi 1 gol. Bersaing di iklim Super League 2025-2026 yang ketat, memaksa dia harus bisa bersaing untuk mendapatkan tempat. Persija yang sedang berjuang di zona juara tentu akan lebih hati-hati dalam memilih pemain. Selain itu, posisi bek kiri setelah kedatangan Shane Patinama membuat persaingan mendapatkan tempat semakin ketat. Masih dari tim yang sama,
Mauro Zylstra perlahan masih mencari momentum bersama Persija. Catatan 20 gol dan 7 assist dari 24 bersama Volendam U21 tentu menjadi sebuah langkah penting. Namun, musim ini dia baru merasakan 2 laga bermain untuk Persija. Tentu, masih ada waktu untuk membuktikan diri bagi pemain berusia 21 tahun tersebut dan mengejar pundi-pundi gol musim ini. Selanjutnya, pemain yang cukup sering mendapatkan panggilan timnas Indonesia yakni Ivar Jenner juga kembali mendapatkan panggilan. Musim ini, Ivar bermain untuk Dewa United dan sudah mencatatkan 5 pertandingan. Nasibnya sama dengan Mauro yang masih beradaptasi dengan tim barunya karena musim lalu masih membela FC Utrecht 21. Tampil di liga yang ketat, pemain berusia 22 tahun tersebut harus segera mendapatkan momentum karena potensinya yang masih bisa berkembang. Tendangan penjuru Indonesia. Witan Sulaiman, pendek saja pada Rafael Struijk, kembali pada Witan. Masih Witan, angkat langsung. Bahkan dari kotak penalti jatuh ke Ivar Jenner dan gol! Ivar Jenner menciptakan gol! Sungguh luar biasa. Tendangan dari jarak yang sangat jauh tadi Bung Mauro. Ya, bermain sebagai penyeimbang tidak pernah selalu terlihat, tapi bagaimana ketika mendapatkan peluang, tembakan, pantulan, dan kemudian tembakan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Hussein dan Hasan. Jos, lagi jempol gol. Nama terakhir adalah Justin Hapner yang sudah matang bersama Fortuna Sittard. Memilih jalan berbeda dari Ivar dan Rafael Struijk yang sudah berada di Indonesia, dia memutuskan untuk tetap berada di Belanda. Hasilnya, Hapner mendapatkan kepercayaan penuh dengan 20 laga dan sukses mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Ini menjadi modal penting untuk bersaing di timnas Indonesia, karena lini pertahanan cukup rapat diisi pemain berkualitas. Namun mental pemain berusia 22 tahun tersebut terbukti semakin baik dan siap merebut tempat utama di skuad Garuda. Hoekschop Iataren en die zit erin. Bijna ineens, maar hij wordt binnengekopt door Hübner. En het staat 1-3. Wat een verrassing. Net als eerder dit seizoen maakt Fortuna 3 doelpunten tegen NEC.